Bab 786. Orang-orang di sekitar hanya menonton dengan tenang. Mereka semua memahami bahwa Wang Kong berniat merebut token milik Lu Ming. Semua itu kini bergantung pada bagaimana Lu Ming menghadapinya. Chu Chongshuan sempat ingin berbicara, namun akhirnya ragu. Ia ingin membantu Lu Ming, tetapi keluarga Wang memiliki pengaruh yang sangat besar. Jika ia ikut campur, kemungkinan besar ia akan menghadapi masalah. Setelah berpikir sejenak, ia akhirnya memilih untuk tetap diam. Lu Ming benar-benar telah kehilangan kesabaran. Ekspresinya berubah dingin dan ia langsung mengusir Wang Kong dari jalannya. Mata Wang Kong segera dipenuhi niat membunuh. Kobaran api menyelimuti tubuhnya dan suhu yang mengerikan menyebar ke segala arah. Wang Kong melangkah maju. Tangannya bergerak seperti pedang surgawi yang menebas ke arah Lu Ming. Lu Ming juga bergerak pada saat yang sama. Ia mengangkat telapak tangannya dan menjalankan teknik surga penekan penjara. Kedua serangan bertabrakan dan menghasilkan dentuman yang mengguncang udara. Tubuh Lu Ming hanya sedikit bergoyang, sedangkan Wang Kong mundur 2 langkah. Batu di bawah kakinya langsung menguap akibat suhu yang mengerikan, meninggalkan 2 lubang hitam. Lu Ming kemudian terbang ke udara dan berdiri tinggi di langit. Wang Kong juga melesat ke udara dengan niat membunuh yang semakin kuat. Api di tubuhnya menjadi semakin mengerikan. Ia mengerahkan teknik api pembakar langit milik keluarga Wang hingga batas tertinggi. Pada saat yang sama, garis keturunan api surgawi ungu ekstrem miliknya juga meledak, membuat tubuhnya tampak seperti bola api yang membakar langit. Aura yang dipancarkannya jauh lebih kuat dibandingkan aura Wang Jue ketika berada di puncak alam Raja Bela Diri. Kultivasi Wang Kong sendiri telah mencapai puncak tingkat ketiga alam samudera spiritual. Api yang mengamuk seolah mampu membakar langit dan bumi. Sebuah pedang muncul di tangan Wang Kong. Pedang itu juga diselimuti api yang sangat panas. Tatapan Lu Ming berkedip. Ia menyadari bahwa konsep api milik Wang Kong telah berevolusi menjadi konsep pembakaran yang jauh lebih menakutkan. Hakikat kekuatan langit dan bumi memang tidak selalu sama. Memahami konsep api tidak selalu berarti semua orang memiliki konsep api yang identik. Beberapa jenius dengan bakat menakutkan mampu mengembangkan konsep dasar tersebut hingga berevolusi menjadi konsep yang lebih kuat. Jenis konsep yang lahir dari evolusi itu berbeda pada setiap orang dan bergantung pada pemahaman masing-masing. Konsep api misalnya dapat berkembang menjadi berbagai jenis konsep yang berkaitan dengan api, dan banyak di antaranya jauh lebih kuat daripada konsep api biasa. Konsep pembakaran merupakan salah satu bentuk evolusi dari konsep api. Pedang berapi milik Wang Kong kemudian menebas ke arah Lu Ming dengan kekuatan mengerikan. Lu Ming melepaskan 4 konsep sekaligus. 4 konsep itu menyatu dengan teknik surga penekan penjara saat ia mengayunkan telapak tangannya ke arah Wang Kong. Langit langsung dipenuhi suara ledakan yang dahsyat. Awan di langit terkoyak dan cahaya berwarna-warni memenuhi seluruh langit. Tubuh Lu Ming hanya sedikit bergoyang, sedangkan Wang Kong mundur 9 langkah. Mata Wang Kong dipenuhi keterkejutan. Ia telah mengerahkan seluruh kekuatannya, namun masih dipukul mundur oleh satu serangan telapak tangan Lu Ming. Hal itu benar-benar sulit dipercaya. Sebagai jenius keluarga Wang, ia mempelajari teknik api pembakar langit yang merupakan teknik tingkat dewa. Ranah niatnya bahkan telah berevolusi menjadi konsep pembakaran yang kuat. Teknik garis keturunan yang ia miliki juga merupakan teknik tingkat setengah dewa. Dalam pertempuran pada tingkat yang sama, hampir tidak ada yang ia takuti kecuali beberapa jenius langka yang memiliki garis keturunan tingkat ilahi. Namun sekarang ia justru dipukul mundur oleh Lu Ming yang tingkat kultivasinya lebih rendah. Kemarahannya langsung meledak. Wang Kong mengaum keras dan kobaran api di tubuhnya semakin menggila seolah hendak membakar dunia. Lu Ming tetap tenang. Ia melangkah maju dan kembali mengayunkan telapak tangannya. Kedua pihak kembali bertabrakan. Wang Kong kembali dipukul mundur. Harus diakui bahwa Wang Kong memang sangat kuat, bahkan lebih kuat daripada Shangguan Jinjue. Ketika Shangguan Jinjue bertarung melawan Lu Ming, ia langsung ditekan dan dibunuh hanya dalam beberapa jurus. Namun Wang Kong masih mampu menahan serangan meskipun berada dalam posisi yang sangat tertekan. Pertarungan terus berlangsung. Setelah lebih dari selusin pertukaran serangan, Wang Kong benar-benar ditekan sepenuhnya. Tidak peduli seberapa keras ia mengaum, keadaan tidak berubah. Akhirnya sebuah telapak tangan Lu Ming menghantamnya dengan keras dan melemparkannya ribuan meter jauhnya. Wang Kong memuntahkan seteguk darah. Ia menatap Lu Ming dengan penuh kebencian lalu segera berbalik dan melarikan diri.
Lu Ming tidak mengejarnya. Wang Kong memang sangat kuat. Jika ia benar-benar berniat melarikan diri, Lu Ming akan sulit membunuhnya kecuali menggunakan formasi prasasti dan bekerja sama dengan cara lain. Orang-orang di sekitar menatap Lu Ming dengan penuh keterkejutan. Lu Ming benar-benar telah mengalahkan Wang Kong, bahkan dengan perbedaan tingkat kultivasi. Hal itu terasa sangat menakutkan. Chu Zhongshuan kemudian mendekat dengan ekspresi kagum yang masih terlihat jelas di wajahnya. Lu Ming hanya memberi salam singkat dan menyatakan bahwa ia ingin mencari tempat untuk berkultivasi secara tertutup. Setelah itu ia segera pergi. Banyak orang masih menyimpan berbagai pertanyaan di dalam hati mereka. Mereka semua menebak apakah Lu Ming benar-benar memperoleh token yang menuju tanah suci kultivasi tingkat lebih tinggi. Setelah terbang puluhan ribu mil, Lu Ming akhirnya mendarat di sebuah puncak gunung. Ia memasuki kuil tertinggi dan mengeluarkan beberapa cincin penyimpanan. Cincin-cincin itu diperoleh dari musuh yang ia bunuh sebelumnya seperti Shangguan Jinjue dan yang lainnya. Orang-orang itu semuanya merupakan seniman bela diri alam samudra spiritual, bahkan ada yang mencapai tingkat kelima. Terutama Shangguan Jinjue yang merupakan seorang jenius. Kekayaan di dalam cincin penyimpanannya sangat melimpah. Hanya kristal spiritual tertinggi saja sudah mencapai 800 juta. Selain itu terdapat puluhan kristal niat tingkat menengah dengan berbagai jenis. Masih ada pula banyak teknik bela diri, senjata roh, dan pil obat. Lu Ming memang tidak menemukan batu mentah yang berharga, namun ia sudah merasa sangat puas. Saat ini keempat konsepnya telah mencapai puncak tingkat 2. Bahkan konsep angin dan api telah mencapai tahap bawah tingkat 2. Ia dapat menggunakan kristal spiritual untuk meningkatkan kultivasinya. Namun 800 juta kristal spiritual sebenarnya tidak akan memberi peningkatan yang terlalu besar. Ketika menembus dari alam Raja Bela Diri menuju alam samudra spiritual sebelumnya, Lu Ming telah menghabiskan lebih dari 800 juta kristal spiritual. Selain itu, lautan spiritual yang ia miliki merupakan lautan spiritual super. Energi yang dibutuhkan untuk meningkatkannya jauh lebih besar. Lu Ming segera mulai menyerap kristal-kristal spiritual itu dengan cepat. 100 juta, 200 juta, hingga 600 juta kristal spiritual tertinggi diserap dalam waktu yang tidak terlalu lama. Namun kultivasinya hanya meningkat hingga puncak tingkat kedua alam samudra spiritual. 200 juta kristal yang tersisa tidak cukup untuk menembus tingkat ketiga. Lu Ming pun berhenti menyerapnya. Meskipun begitu, peningkatan kultivasi tersebut telah membuat esensinya jauh lebih kuat. Energi di dalam lautan spiritualnya bergelombang dengan dahsyat. Setelah itu sebuah ramuan spiritual muncul di tangannya. Ramuan itu merupakan ramuan spiritual tingkat 6. Sudah cukup lama ia tidak melatih tubuh fisiknya, sekarang saatnya memperkuatnya kembali. Lu Ming menjalankan teknik tubuh tempur 10.000 roh dan mulai memurnikan ramuan-ramuan tersebut untuk memperkuat tubuhnya. Dalam sekejap 3 hari berlalu, Lu Ming telah memurnikan lebih dari 20 ramuan spiritual tingkat 6. Tubuh fisiknya berhasil meningkat hingga kesempurnaan tingkat ke-7. Namun untuk menembus tingkat ke-8, ia memerlukan ramuan spiritual yang setidaknya berada di atas tingkat ke-7. Bab 787. Setelah beberapa hari berlatih, kemampuan Lu Ming sedikit meningkat. Ia mengakhiri pengasingannya dan terus mencari tanda-tanda untuk memahami berbagai konsep. Setengah hari kemudian, Lu Ming duduk bersila di samping sebuah kapak batu besar, tenggelam dalam perenungan yang tenang. Kapak batu itu memancarkan alam niat bumi. Saat ini tidak banyak orang yang mampu memahami esensi bumi. Di sekitar kapak batu itu hanya ada 5 orang, termasuk Lu Ming. Di tempat lain, posisi kepala naga merupakan pusat dari urat naga. Ki spiritual langit dan bumi di sana sangat pekat hingga berubah menjadi kabut yang melayang di antara langit dan bumi. Bahkan kehendak langit dan bumi meresap ke seluruh wilayah tersebut. Di dalam urat naga tampak jelas keberadaan mata Dao, sehingga memahami kehendak langit dan bumi menjadi jauh lebih mudah di tempat itu. Keluarga Wang, salah satu dari 6 keluarga besar kuno, berada di wilayah tersebut. Di salah satu halaman keluarga Wang, Wang Kong berdiri di samping seorang pemuda kurus yang mengenakan pakaian bermotif awan. Wajahnya tidak menunjukkan kesombongan, melainkan penuh rasa hormat dan ketakutan. Pemuda itu adalah Wang Haotian. Wang Kong menjelaskan bahwa Lu Ming kemungkinan telah memperoleh sebuah tanda pengenal yang mengarah ke tempat suci kultivasi tingkat lebih tinggi setelah mencapai tingkat ke-9 menara 100 talenta dan bertahan di sana selama 6 hari. Wang Haotian segera tertarik.
ia berada di peringkat 356 dalam daftar 1.000 talenta terbaik. Meskipun peringkatnya hanya puluhan tingkat lebih tinggi daripada Wang Kong, keduanya berada pada tingkat yang sangat berbeda. 300 peringkat teratas dikenal sebagai para jenius tingkat dewa. Wang Haotian termasuk dalam kelompok jenius setengah dewa yang hampir mencapai tingkat tersebut. Ia hanya tinggal selangkah lagi untuk membangkitkan garis keturunan ketiganya. Jika garis keturunan itu adalah garis keturunan ilahi, maka ia akan menjadi jenius tingkat dewa. Namun ketika mencapai lantai ke-9 menara 100 talenta sebelumnya, ia tidak memperoleh tanda pengenal untuk memasuki tanah suci kultivasi tingkat lebih tinggi. Karena itu ia mengincar tanda pengenal milik Lu Ming. Tujuannya adalah memasuki kolam darah di tanah suci tingkat tinggi, memadatkan kekuatan garis keturunannya, dan membentuk garis keturunan ilahi. Wang Kong sebenarnya mengetahui kekuatan Lu Ming dan mengakui bahwa ia bukan tandingannya. Namun Wang Haotian memerintahkannya untuk mengambil tanda pengenal itu. Dengan nama Wang Haotian sebagai penopang, ia percaya Lu Ming tidak akan berani menolak. Wang Kong kemudian pergi mencari Lu Ming. Beberapa waktu kemudian, di tempat kapak batu itu, Lu Ming telah menghabiskan 5 hari untuk memahami konsep bumi. Ia merasa bahwa konsep bumi yang ia miliki hampir menembus tingkat 2 tahap awal. Pada saat itu, Lu Ming tiba-tiba menoleh ke satu arah. Seorang pemuda berjalan mendekat. Pemuda itu adalah Wang Kong. Wang Kong akhirnya menemukan Lu Ming. Lu Ming memandangnya dengan senyum tipis, memperlakukannya seolah seorang lawan yang pernah kalah datang kembali untuk mencari masalah. 4 orang lain yang berada di sekitar kapak batu terkejut ketika mengetahui bahwa Wang Kong pernah dikalahkan oleh pemuda ini. Wang Kong merasa wajahnya memanas. Ia menjelaskan bahwa kali ini ia datang atas perintah Wang Haotian. Nama Wang Haotian membuat ekspresi Lu Ming sedikit berubah. Sosok itu dikenal sebagai jenius setengah dewa yang berada di peringkat 356. Wang Kong menuntut agar Lu Ming menyerahkan tanda pengenal tersebut. Mendengar itu, Lu Ming justru tertawa keras. Tawanya dipenuhi ejekan terhadap keluarga Wang. Menurutnya, keluarga besar kuno itu benar-benar memalukan karena tidak mampu memperoleh sesuatu dengan kekuatan sendiri, tetapi ingin merebutnya dari orang lain. Jika Wang Haotian menginginkan tanda pengenal itu, maka seharusnya ia datang sendiri untuk mengambilnya. Kata-kata itu membuat Wang Kong murka. Ia menuduh Lu Ming menghina keluarga Wang dan mengancam bahwa tidak ada seorang pun yang akan mampu menyelamatkannya. Namun Lu Ming melangkah maju dengan aura yang kuat. Langit dan bumi bergemuruh ketika kekuatan dari tubuhnya meledak keluar. Wang Kong langsung berubah pucat. Ia segera mundur dan pergi dengan tergesa-gesa setelah meninggalkan ancaman. Lu Ming hanya menggelengkan kepala, menyebutnya sebagai pengecut, lalu kembali duduk bersila di samping kapak batu untuk melanjutkan pemahaman. Namun baru saja ia duduk, ekspresinya berubah. Sebuah jimat giok pengirim pesan muncul di tangannya. Pesan itu berasal dari Kiao Xuan. Isi pesan menunjukkan bahwa keadaan sangat mendesak dan ia ingin bertemu dengan Lu Ming di suatu tempat. Lu Ming langsung menghentikan kultivasinya dan menuju lokasi yang disebutkan. Beberapa jam kemudian ia bertemu Kiao Xuan. Wajah Kiao Xuan penuh kecemasan. Ia memberitahu bahwa Fatih dan Ruan Tingting berada dalam bahaya. Lu Ming segera meminta penjelasan. Kiao Xuan kemudian menceritakan semua yang ia ketahui. Setelah memasuki pegunungan 100 yang mulia, Kong Jin selalu berkultivasi bersama Ruan Tingting. Semua orang mengetahui perasaan Fatih terhadap gadis itu. Beberapa waktu lalu, Ruan Tingting memperoleh sebuah kesempatan besar. Ia mendapatkan warisan seorang ahli tak tertandingi dari sebuah jejak peninggalan kuno. Warisan itu ternyata merupakan teknik kultivasi tingkat dewa. Berita tersebut mengejutkan banyak orang. Di sekitar lokasi itu kebetulan terdapat para jenius dari keluarga Luan, salah satu dari 6 keluarga besar kuno. Begitu mengetahui hal tersebut, mereka langsung memaksa Ruan Tingting untuk menyerahkan teknik kultivasi tingkat dewa itu. Ruan Tingting tentu menolak. Keluarga Luan kemudian bergerak untuk merebutnya secara paksa. Pada awalnya Kong Jin berhasil mengalahkan seorang jenius dari keluarga Luan. Namun keluarga Luan segera mengirim lebih banyak orang. Kong Jin tidak mampu melawan mereka semua sehingga ia melarikan diri bersama Ruan Tingting. Sekarang mereka terjebak di dalam sebuah gua. Fatih dan Ruan Tingting tidak pernah mengirim kabar kepada teman-teman mereka karena tidak ingin menyeret orang lain ke dalam masalah.
Qiao Xuan baru mengetahui kejadian itu karena berita tentang perburuan mereka semakin menyebar luas. Mendengar semua itu, mata Lu Ming memancarkan kilatan dingin. Menurutnya keluarga Luan dan keluarga Wang tidak berbeda. Keduanya adalah serigala dari sarang yang sama, selalu menganggap diri mereka berada di atas orang lain dan bebas merebut harta siapapun. Qiao Xuan juga menjelaskan satu hal penting. Warisan yang diperoleh Ruan Tingting telah terukir dalam jiwanya. Teknik itu tidak bisa diwariskan kepada orang lain. Jika dipaksa untuk ditransfer, jiwanya akan meledak dan ia akan mati. Lu Ming segera meminta lokasi tempat Fatty dan Ruan Tingting terjebak. Qiao Xuan mengetahui tempat itu dan mengatakan bahwa jaraknya cukup jauh. Tanpa ragu mereka berdua segera terbang menuju lokasi tersebut. Di sebuah tempat lain, Fatty terengah-engah sambil berjalan ke depan. Tubuhnya dipenuhi darah, semuanya adalah darahnya sendiri. Ia menggenggam kapak perangnya dengan erat dan berdiri di pintu masuk sebuah gua, menjaga satu-satunya jalan masuk. Di dalam gua itu terdapat Ruan Tingting. Dinding gua tersebut pernah ditandai oleh seorang ahli tak tertandingi pada masa lalu, sehingga batu-batunya menjadi sangat keras dan hampir mustahil dihancurkan. Bab 788. Berkat keberadaan gua itu, Fatty dan Ruan Tingting masih mampu menahan serangan keluarga Luan. Kali ini keluarga Luan mengirim 3 jenius pilihan. Dari 3 jenius tersebut, 2 diantaranya berada dalam 500 peringkat teratas daftar 1000 talenta. Salah satunya bahkan berada di peringkat 420 dan memiliki kekuatan yang sangat besar. Selain mereka, terdapat 8 ahli muda lain yang berada pada tingkat kelima alam samudra spiritual. Walaupun selama beberapa waktu terakhir Fatty berhasil menembus batas kultivasinya hingga mencapai tingkat kedua alam samudra spiritual, kekuatannya tetap tidak mampu menandingi gabungan kekuatan mereka semua. Ia telah terluka parah akibat serangan bersama itu. Seandainya pintu masuk gua tidak sempit dan memungkinkan banyak orang menyerang sekaligus, Fatty tidak mungkin mampu bertahan. Ia telah bertahan di tempat itu selama 2 hari 2 malam. Orang-orang keluarga Luan bergantian menyerangnya tanpa henti. Luka di tubuhnya semakin berat dari waktu ke waktu. Namun ia tidak boleh jatuh. Demi Ruan Tingting, ia tidak boleh jatuh. Di luar gua, para elit keluarga Luan mengepung pintu masuk dengan tatapan dingin. Salah satu di antara mereka pernah dilihat Lu Ming sebelumnya, yaitu Luan Xiongfei, yang berada pada peringkat 432 dalam daftar 1000 talenta terbaik. Yang lain adalah Luan Tianhao yang berada pada peringkat 420. Dari dalam gua terdengar suara Ruan Tingting yang menjelaskan bahwa ketika menerima warisan itu, telah ada batasan yang tertanam di dalamnya. Ia tidak mungkin mewariskan teknik tersebut kepada orang lain. Jika dipaksakan, jiwanya akan meledak dan ia akan mati. Namun keluarga Luan sama sekali tidak peduli. Mereka berniat membawa Ruan Tingting kembali ke keluarga Luan. Dengan kekuatan para tetua keluarga, mereka percaya tetap dapat mengambil warisan itu dari jiwanya. Fatty sangat marah mendengar itu. Ia tahu bahwa tindakan tersebut sangat berbahaya bagi jiwa Ruan Tingting. Bahkan jika berhasil pun, kemungkinan besar ia akan kehilangan nyawanya atau berakhir dalam keadaan mengenaskan. Namun keluarga Luan tidak peduli. Bagi mereka, teknik kultivasi tingkat dewa terlalu berharga untuk dilepaskan. Fatty berdiri di pintu masuk gua seperti binatang buas yang terluka. Aura liar memenuhi udara ketika ia menantang mereka semua untuk maju. Di kejauhan, banyak orang menyaksikan kejadian itu, tetapi tidak seorang pun berani ikut campur. Keluarga kuno adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Siapapun yang berani menentang mereka hanya akan mencari kematian. Mereka hanya bisa menganggap kejadian itu sebagai nasib buruk bagi Ruan Tingting yang telah menarik perhatian keluarga kuno. Luan Xiongfei menjadi semakin marah. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa Fatty akan sekeras ini. Selama 2 hari mereka bergantian menyerang, tetapi tetap tidak mampu menembus pertahanannya. Jika bukan karena keberadaan gua yang sempit, Fatty yang sudah terluka berat itu pasti sudah lama tumbang. Di dalam gua, Ruan Tingting memandang tubuh Fatty yang berlumuran darah dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak ingin menyeret orang lain ke dalam masalahnya. Ia masih memiliki dendam keluarga yang belum terbalaskan, namun kekuatan keluarga kuno terlalu besar untuk dilawan. Fatty menolak semua pikiran itu dengan tegas. Selama ia masih hidup, ia tidak akan membiarkan siapapun membawa Ruan Tingting pergi. Ruan Tingting hanya bisa menghela napas panjang. Saat itu ia benar-benar membenci kelemahannya sendiri. Melihat tekad Fatty yang tidak tergoyahkan,
Luan Xiongfei akhirnya melangkah maju. Pertempuran kembali meletus di pintu masuk gua. Fatih mengangkat kapak perangnya dan bertarung dengan Luan Xiongfei. Energi dahsyat meledak ke segala arah. Namun pada dinding gua terdapat bekas tanda yang pernah ditinggalkan seorang ahli tak tertandingi. Tanda itu memancarkan cahaya yang menyerap semua energi yang keluar, sehingga kekuatan mereka tidak mampu merusak gua tersebut. Keduanya bertarung lebih dari 100 jurus. Pada akhirnya Luan Xiongfei mundur dengan wajah gelap. Ia tidak mampu menembus pertahanan Fatih, meskipun Fatih telah terluka berat. Kekuatan tempur dan daya tahan Fatih benar-benar mengejutkan. Pada saat itulah terdengar tawa keras dari kejauhan. Lebih dari 10 sosok terbang mendekat. Kedatangan mereka membuat wajah Luan Tianhao langsung berubah. Pemimpin kelompok itu adalah Jiang Taiyo, seorang jenius yang berada pada peringkat 419 dalam daftar 1000 talenta terbaik, satu tingkat lebih tinggi dari Luan Tianhao. Ia datang bersama 2 jenius lain dari keluarga Jiang, serta sejumlah ahli muda lainnya. Jiang Taiyo menyatakan bahwa teknik kultivasi tingkat dewa tidak mungkin dimonopoli oleh satu keluarga saja. Keluarga Luan menemukan Ruan Tingting lebih dahulu, tetapi setelah beberapa hari mereka masih belum berhasil mendapatkan warisan tersebut. Kini giliran keluarga Jiang untuk ikut mengambil bagian. Luan Tianhao dan Luan Xiongfei menunjukkan ekspresi tidak senang. Namun kekuatan keluarga Jiang tidak kalah dari mereka. Jiang Taiyo sendiri bahkan berada satu peringkat di atas Luan Tianhao, dan jumlah jenius yang mereka bawa juga tidak lebih sedikit. Akhirnya kedua pihak mencapai kesepakatan. Ruan Tingting akan ditangkap lebih dahulu, kemudian para tetua dari kedua keluarga akan memutuskan bagaimana membagi warisan tersebut. Giliran keluarga Jiang untuk menyerang lebih dahulu. Jika mereka mampu menyingkirkan Fatih, maka semuanya akan menjadi mudah. Fatih berdiri di pintu masuk gua sambil menyeringai. Di dalam gua, wajah Ruan Tingting semakin pucat. Ia juga telah mengalami luka sebelumnya, dan lukanya tidak ringan. Jiang Taiyo melangkah maju dengan mata berkilat. Pada saat itu tiba-tiba terdengar suara dingin dari kejauhan. Sebuah medan kekuatan besar turun dari langit dengan dentuman keras. Sosok Xie Nianqing muncul melangkah di udara. Melihatnya, ekspresi Fatih langsung berubah. Ia menyadari bahwa kekuatan Xie Nianqing tidak akan mampu menghadapi gabungan keluarga Jiang dan keluarga Luan yang memiliki 6 jenius, serta lebih dari selusin ahli alam samudra spiritual tingkat kelima. Namun Xie Nianqing tidak berhenti melangkah. Tubuhnya diselimuti cahaya hitam, sementara gaun hitamnya berkibar tertiup angin, membuatnya tampak seperti iblis perempuan yang turun dari langit. Jiang Taiyo menatapnya dengan mata berbinar. Kecantikannya membuatnya tertarik. Namun pada saat berikutnya ia langsung bergerak. Tubuhnya melesat seperti senjata ilahi yang tak tertandingi, menerobos medan kekuatan iblis langit milik Xie Nianqing dan menyerang langsung ke arahnya. Di dalam medan kekuatan itu, ruang berputar dan kekuatan tebasan yang mengerikan meledak keluar. Ekspresi Jiang Taiyo langsung berubah. Tubuhnya memancarkan cahaya hitam saat ia menebas ke depan seperti senjata ilahi yang tajam. Benturan antara lengannya dan kekuatan tebasan itu menghasilkan suara keras seperti benturan logam dan memercikkan api ke segala arah. Namun Jiang Taiyo tetap menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi. Menurutnya serangan itu belum cukup untuk menghentikannya. Tubuhnya bergerak cepat seperti berubah menjadi pedang pembunuh yang ramping dan licin seperti ular berbisa. Ia meluncur di dalam medan kekuatan iblis langit dengan kecepatan luar biasa. Teknik senjata ilahi keluarga Jiang yang diwariskan sejak zaman kuno mampu mengubah tubuh manusia menjadi senjata ilahi yang mematikan. Ki pedang yang tajam menembus medan kekuatan iblis dan memotong kekuatan penghancur di dalamnya. Serangan itu langsung mengarah ke tubuh Xie Nianqing. Bab 789. Xie Nianqing kembali mengangkat tangannya dan menekan ke bawah. Sebuah lengan raksasa terbentuk di udara. Lengan itu tampak indah namun memancarkan aura iblis yang mengerikan, seolah merupakan tangan iblis tertinggi yang turun dari langit dan menekan ke arah Jiang Taiyo. Jelas bahwa kultivasi Xie Nianqing juga telah meningkat hingga mencapai tingkat kedua alam samudra spiritual. Telapak tangan itu seakan telah mengunci Jiang Taiyo. Di dalam medan iblis surgawi, ia tidak memiliki ruang untuk menghindar. Ekspresi Jiang Taiyo sedikit berubah. Lengannya bergerak seperti pedang dan menebas ke depan. Benturan keras terjadi ketika lengannya menghantam tangan iblis milik Xie Nianqing. Tangan iblis itu akhirnya terpecah, namun Jiang Taiyo terpaksa mundur beberapa langkah.
Semua orang yang menyaksikan di sekitar tempat itu terbelalak. Jiang Tayo berada pada peringkat 419 dalam daftar 1000 talenta terbaik. Kultivasinya bahkan telah mencapai batas tingkat ketiga alam samudra spiritual. Namun ia justru terdesak oleh Xian Yanqing yang baru berada pada tingkat kedua alam samudra spiritual. Tatapan Jiang Tayo menjadi dingin. Aura gelap yang menyelimuti tubuhnya semakin kuat dan memancarkan ketajaman yang mampu merobek ruang di sekitarnya. Pada saat yang sama sebuah pedang besi hitam muncul melayang di atas kepalanya. Pedang itu panjang dan ramping seperti ular berbisa. 9 cakra perak bersinar terang. Itulah garis keturunan Jiang Tayo. Pada masa lalu garis keturunan Jiang Taixu berbentuk gunung yang dipenuhi berbagai macam senjata. Namun garis keturunan Jiang Tayo berbeda. Hanya ada satu pedang, tetapi kekuatannya jauh lebih murni. Konsep pedang yang sangat tajam terpancar dari tubuhnya. Konsep pedang merupakan bentuk evolusi dari konsep logam. Mereka yang memiliki garis keturunan senjata seperti pedang atau golok adalah yang paling mudah memahami konsep logam. Konsep logam sendiri dapat berkembang menjadi berbagai konsep lain seperti konsep pedang, konsep golok, atau konsep tombak. Jika konsep pedang digabungkan dengan garis keturunan pedang dan teknik pedang yang sesuai, kekuatannya akan sangat menakutkan. Aura membunuh melonjak dari tubuh Jiang Tayo. Lengannya bergerak seperti pedang yang menebas ke depan. Ki pedang yang sangat tajam melesat maju, seolah mampu menembus segala rintangan. Perisai energi iblis langit milik Xian Yanqing langsung hancur. Xian Yanqing sedikit mengernyit. Tangannya kembali menekan. Di udara muncul sebuah singgasana teratai hitam. Dari singgasana itu melayang kelopak teratai hitam yang sangat tajam. Kelopak tersebut meluncur ke depan dan bertabrakan dengan ki pedang Jiang Tayo. Suara tajam menggema di udara ketika kedua kekuatan itu saling meniadakan. Wajah Jiang Tayo semakin gelap. Ia melancarkan serangan dengan semakin ganas. Namun kekuatan Xian Yanqing juga sangat luar biasa. Untuk sementara waktu keduanya terjebak dalam pertarungan yang seimbang. Orang-orang di sekitar mereka memandang dengan ekspresi serius. Xian Yanqing baru berada pada tingkat kedua alam samudra spiritual, namun sudah mampu menahan Jiang Tayo. Jika ia mencapai tingkat ketiga, kemungkinan besar ia dapat menekan Jiang Tayo dengan mudah. Dalam sekejap mata mereka telah bertukar puluhan jurus. Pada akhirnya sebuah benturan kuat kembali memisahkan mereka. Melihat keadaan itu, Luan Tianhao mengusulkan agar mereka bergabung untuk menangkap Xian Yanqing. Jiang Tayo menyetujui usulan tersebut. Kekuatan tempur Xian Yanqing benar-benar di luar dugaan mereka. Pada saat itu Xian Yanqing mengendalikan medan iblis surgawi dan bergerak sangat cepat. Dalam sekejap ia sudah muncul di pintu masuk gua. Ia berdiri di sana menggantikan posisi Fatih. Fatih diminta mundur untuk memulihkan luka-lukanya sementara Xian Yanqing akan menahan mereka di pintu masuk. Fatih menolak gagasan itu. Ia tahu Xian Yanqing tidak mungkin mampu menghadapi begitu banyak lawan sendirian. Mereka dapat menyerang secara bergantian hingga akhirnya ia kelelahan. Namun Xian Yanqing tetap bersikap dingin dan tidak berniat pergi. Fatih kemudian mengusulkan untuk mengirim pesan kepada Lu Ming agar datang membantu. Jika mereka bertiga bekerja sama, kemungkinan besar mereka bisa menerobos kepungan. Xian Yanqing akhirnya mengangguk. Ia mengeluarkan jimat giok pengirim pesan dan mengirimkan kabar kepada Lu Ming. Di luar gua, Jiang Tayo kembali menyerang. Karena Xian Yanqing berdiri di pintu masuk yang sempit, mereka hanya dapat menyerang satu persatu. Di saat pertempuran berlangsung, Lu Ming menerima pesan tersebut dalam perjalanannya. Tatapan matanya dipenuhi niat membunuh. Ia menyadari bahwa situasi di sana sangat berbahaya. Ia meminta Qiao Xuan untuk tidak mendekat dan segera mempercepat langkahnya menuju lokasi itu. Sementara itu di keluarga Wang, di halaman kediaman Wang Haotian, Wang Kong sedang melaporkan kejadian yang terjadi. Ia menyampaikan bahwa Lu Ming sama sekali tidak menghormati nama Wang Haotian. Tatapan Wang Haotian dipenuhi niat membunuh. Menurutnya Lu Ming hanya bersikap liar karena belum bertemu seseorang yang mampu menaklukkannya. Ia bertekad membuat Lu Ming tunduk di hadapannya. Wang Haotian kemudian memerintahkan Wang Kong untuk membawa seseorang bermarga Jian bersamanya menuju pegunungan 100 yang mulia. Orang bermarga Jian itu dikenal sebagai teman dekat Lu Ming dan bahkan berani menjalin hubungan dengan seorang wanita dari keluarga Wang. Tak lama kemudian Wang Haotian, Wang Kong, dan orang bermarga Jian itu pun berangkat menuju pegunungan 100 yang mulia. Sementara itu di pintu masuk gua,
Pertempuran telah berlangsung selama 3 jam. 6 jenius dari keluarga Jiang dan keluarga Luan secara bergantian menyerang Xianian Qing. Meskipun kekuatan sejatinya sangat kuat, Xianian Qing mulai kelelahan. Napasnya menjadi berat dan keringat mengalir di dahinya. Jiang Tayo kembali melancarkan serangan. Serangan yang datang seperti badai membuat medan iblis surgawi milik Xianian Qing bergetar hebat. Keduanya kembali bertukar puluhan serangan. Napas Xianian Qing semakin berat. Tatapan Jiang Tayo semakin dingin, namun nafsu jahat dalam matanya semakin kuat. Semakin kuat Xianian Qing, semakin besar pula keinginannya untuk memilikinya. Pada saat itulah sebuah suara yang sangat dingin terdengar dari kejauhan. Dari langit yang jauh melesat cahaya seperti tombak yang menembus kehampaan dengan kecepatan luar biasa, membawa dentuman sonik yang mengerikan. Cahaya itu langsung mengarah ke Jiang Tayo. Ekspresi Jiang Tayo berubah. Tangannya bergerak seperti pedang dan menebas ke depan. Benturan keras terjadi. Namun pada saat berikutnya wajah Jiang Tayo berubah drastis. Tubuhnya bergetar dan ia terpaksa mundur dengan cepat. Sesosok tubuh muncul di udara. Ia memegang tombak panjang dan memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Lu Ming akhirnya tiba. Xianian Qing memandangnya dengan tenang. Fatih tertawa keras ketika melihatnya. Melihat tubuh Fatih yang penuh luka dan darah, tatapan Lu Ming menjadi semakin dingin. Bab 790. Kong Jin menyeringai lebar. Tubuhnya yang berlumuran darah tidak membuatnya gentar. Dengan kedatangan Lu Ming, harapan mereka untuk menerobos kepungat kembali muncul. Jika mereka bertiga bekerja sama, membawa Ruan Tingting keluar bukanlah hal yang mustahil. Tatapan Lu Ming berkilat seperti petir ketika menyapu Jiang Tayo dan kelompoknya. Di dalam hatinya muncul dorongan kuat untuk melepaskan seluruh kekuatan dan membunuh mereka semua di tempat itu. Namun ia segera menahan niat tersebut. Yang paling penting saat ini adalah menyelamatkan Ruan Tingting dan keluar dari kepungan. Kesempatan untuk membunuh Jiang Tayo, Luan Xiongfei, dan yang lainnya masih akan ada di masa depan. Tatapan Jiang Tayo menjadi dingin saat memandang Lu Ming. Nama Lu Ming sudah lama tersebar di kalangan generasi muda keluarga Jiang. Pada pertarungan peringkat Raja Langit, Lu Ming pernah membunuh Jiang Taixu, seorang jenius besar dari keluarga Jiang. Jiang Taixu bukanlah jenius biasa. Pada alam raja, ia sengaja menekan kultivasinya agar tidak menembus ke alam samudera spiritual. Ia dapat menerobos kapan saja, dan begitu melangkah ke alam itu kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Bahkan ada kemungkinan ia dapat membangkitkan garis keturunan ilahi, dan menjadi jenius tingkat dewa. Namun ambisinya terlalu besar. Ia ingin menjadi peringkat pertama dalam daftar Raja Langit untuk memperkuat fondasi kultivasinya sebelum menerobos. Akhirnya ia justru tewas di tangan Lu Ming. Peristiwa itu membuat para petinggi keluarga Jiang sangat murka. Banyak jenius muda keluarga Jiang ingin membunuh Lu Ming demi membalas dendam dan memperoleh reputasi. Lu Ming menjawab dengan sikap dingin. Jiang Tayo langsung bergerak. Tubuhnya melesat seperti bayangan pedang yang tajam, menyerang dari sudut yang sulit dengan kecepatan luar biasa. Lu Ming hanya tersenyum tipis. Tanpa menoleh pun, ia mengayunkan tombak panjangnya. Kilatan tombak yang mempesona meledak keluar dengan suara siulan tajam. Benturan keras terdengar. Sosok Jiang Tayo kembali terlihat ketika telapak tangannya memukul gagang tombak lalu terpental. Aura pedang kemudian meledak dari seluruh tubuh Jiang Tayo. Ia melangkah maju seperti pedang ilahi yang tak tertandingi. Tangannya menebas ke arah Lu Ming. Lu Ming tidak menghindar. Ia maju satu langkah dan mengangkat telapak tangannya untuk menyambut serangan itu. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran tersebut langsung terkejut. Lu Ming justru melawan serangan Jiang Tayo dengan tubuhnya sendiri. Semua orang tahu bahwa keluarga Jiang menguasai teknik senjata ilahi kuno. Tubuh mereka seperti senjata ilahi yang sangat tajam dan hampir tidak dapat dihancurkan. Bahkan senjata spiritual pun sulit menahannya. Namun Lu Ming justru menggunakan telapak tangannya sendiri. Orang-orang keluarga Jiang menyeringai. Mereka menunggu saat telapak tangan Lu Ming terbelah. Benturan keras terjadi. Telapak tangan Lu Ming dan Jiang Tayo bertabrakan seperti dua senjata spiritual yang saling menghantam. Aura tajam menyebar ke segala arah. Tiba-tiba terdengar suara tulang retak. Wajah Jiang Tayo berubah drastis. Ia menggeram seperti binatang yang terluka dan mundur dengan cepat. Semua mata tertuju pada telapak tangannya.
Telapak tangan itu berdarah dan bentuknya telah berubah parah. Sebaliknya, telapak tangan Luming tetap utuh tanpa luka sedikit pun. Semua orang terpana. Dalam benturan langsung itu, Luming justru unggul. Ia bahkan menghancurkan pelindung tulang di telapak tangan Jiang Taiyo. Orang-orang keluarga Jiang paling terkejut. Mereka tahu betapa kuatnya teknik senjata ilahi kuno yang dikuasai Jiang Taiyo. Ia juga telah memahami konsep pedang. Namun telapak tangannya justru dihancurkan oleh tubuh Luming yang terbuat dari darah dan daging. Hal itu menjadi pukulan besar bagi kepercayaan diri mereka. Jiang Taiyo terus menggeram dengan tidak percaya. Cahaya hitam menyelimuti telapak tangannya dan suara retakan terdengar ketika luka itu mulai pulih dengan cepat. Luming tidak membuang waktu. Ia memberi isyarat kepada Xianian King Kong Jin dan Ruan Tingting untuk segera menerobos keluar. Mereka langsung bergerak keluar dari gua. Jiang Taiyo berteriak memerintahkan semua orang menyerang bersama. Seorang jenius keluarga Jiang lainnya yang juga berada dalam 500 besar segera melompat menyerang Luming. Sementara itu Luan Tianhao, Luan Xiongfei, dan kelompok mereka menyerang Xianian Qing. Pertempuran kembali meledak. Aura Luming menjadi liar. Ia menjalankan seni penekan penjara surgawi dan teknik naga perang sejati secara penuh, lalu melancarkan serangan yang sangat ganas. Anggota keluarga Jiang menjadikan tubuh mereka sebagai senjata ilahi. Setiap bagian tubuh mereka merupakan senjata mematikan. Biasanya lawan harus menjaga jarak karena pertarungan jarak dekat sangat berbahaya. Namun Luming berbeda. Seni penekan penjara surgawi membuat tangan dan kakinya seolah mengandung prasasti ilahi yang mampu menekan segalanya. Ia juga sangat ahli dalam pertempuran jarak dekat. Telapak tangannya menghantam, kakinya menendang dengan kekuatan mengerikan. Suara benturan terus bergema. Untuk sementara waktu, ia justru menekan dua jenius keluarga Jiang sekaligus. Orang-orang di kejauhan terkejut. Dalam beberapa hari terakhir, kultivasi dan tubuh fisik Luming telah meningkat, sehingga kekuatan tempurnya juga bertambah. Jika beberapa hari sebelumnya, ia mungkin belum mampu melakukan hal ini. Luming mengarahkan serangan ke satu sisi sambil mengaum panjang. Ia memusatkan seluruh kekuatan vitalnya dan menyerang semakin ganas untuk membuka jalan keluar. Di bahunya Dandan berdiri sambil tertawa keras. Tiba-tiba ia melompat keluar. Keempat kakinya masuk ke dalam cangkang kura-kura dan tubuhnya menghantam wajah Jiang Taiyo. Selama beberapa waktu terakhir Dandan telah menelan banyak ramuan spiritual. Kekuatannya sedikit pulih dan auranya menjadi lebih kuat. Benturan keras terjadi. Dandan terpental kembali sambil berteriak bahwa kulit lawannya terlalu keras dan tidak dapat dihancurkan. Tubuh Jiang Taiyo memang sekuat senjata ilahi. Namun benturan itu tetap membuatnya sedikit pusing. Luming langsung memanfaatkan kesempatan tersebut. Kakinya melesat dan menendang Jiang Taiyo dengan keras. Jiang Taiyo memuntahkan darah dan terlempar mundur. Mereka hampir berhasil menerobos kepungan. Namun pada saat itu terdengar suara lolongan tajam dari kejauhan. Aura yang sangat tajam dan niat membunuh yang dingin langsung menyelimuti tubuh Luming. Perasaan bahaya besar muncul dalam hatinya. Dari kejauhan sebuah anak panah melesat seperti kilatan cahaya menuju punggung Luming. Kecepatannya luar biasa. Seorang jenius keluarga Jiang segera melancarkan serangan gila-gilaan kepada Luming untuk menahannya. Ia berusaha menahan Luming agar tidak bisa menghindar. Luming langsung menyadari bahwa pemanah itu sangat kuat. Kekuatannya bahkan jauh melampaui Jiang Taiyo dan yang lainnya. Jaraknya terlalu dekat. Sudah terlambat untuk menghindar. Xianian King melihat situasi itu dan segera bergerak. Dengan kecepatan kilat ia muncul di depan Luming. Ia mengerahkan medan kekuatan iblis surgawi untuk melindunginya. Anak panah itu sudah tiba. Xianian King tidak sempat melancarkan serangan kuat. Ia hanya mampu mengeluarkan kekuatan tebasan penghancur untuk menghadangnya. Namun kekuatan panah itu terlalu dahsyat. Serangan tersebut menghancurkan semua daya tebasan penghancur dan langsung menembus medan kekuatan iblis surgawi.